kok belum di-subscribe? Subscribe dong, tunggu apa lagi? Tidak baik, ada yang menerobos masuk. Bab 172. Kak Andre, berita buruk, kata Ipan panik setelah pergi memanggil Miko. Andre yang kesal langsung menendang Ipan dan berkata, "Apa-apaan kamu ini? Bicara yang jelas. Kabar buruk apa?" Saat ia sadar telah salah berbicara, ia pun berkata, "Benar Kak Andre, ini salahku. Cepat katakan, ada apa?" tanya Andre setelah bertatapan sejenak dengan Leo. Sesuatu telah terjadi. Belum sempat Ipan menyelesaikan kata-katanya, terdengar suara teriakan dua pria dari pintu yang berlari masuk. "Bos, kabar buruk. Ada yang menerobos masuk." Andre melihat raut wajah Leo yang tidak begitu bagus, segera membentak Ipan yang ucapannya tidak jelas. "Si brengsek dari mana yang berani sekali?" Ipan pun menunjuk ke arah pintu masuk dan berkata dengan panik, Itu adalah Yos." "Sialan, ternyata sampah yang satu ini," ucap Andre penuh dengan emosi dan langsung menyepak Ipan. Tempat yang begitu ramai hening seketika, hanya suara musik dari DJ yang tersisa. Kerumunan ramai tiba-tiba memberi jalan di tengah. Biarkan bayangan itu mendekat. Semua tatapan sinis pun langsung mundur seakan-akan dikendalikan oleh kehadirannya. Yos seperti penantang yang tidak takut mati, melihat ke arah Leo dengan sorot mata dingin dan tidak berperasaan. Kemudian ada suara lembut yang bertanya, "Dengar-dengar kamu sedang mencarinya ya?" Begitu ucapan ini selesai, terdengar suara benturan yang sangat keras dari lantai. Pria bernama Miko ini terjatuh dari atas tanpa suara sedikit pun. Suasana seketika berubah menjadi tegang. "Brengsek, berani-beraninya kamu menyentuh anggotaku." Mata Andre langsung merah saat melihat Miko yang tidak berdaya. Kepalan tangannya pun melayang ke arah Yos. Yos tersenyum sinis. Dia tidak bergerak sedikit pun. Tiba-tiba muncul seseorang dari belakang dan menyerang Andre, kemudian menginjaknya di lantai. Andre tidak bisa berkata-kata lagi, hanya bisa berlutut di depan pria ini. "Pertama kali bertemu, tidak perlu disambut dengan meriah," kata Jasper sambil tertawa. "Kurang ajar," ucap Andre penuh dengan emosi. Dia pun berusaha sekuat tenaga untuk bangun dari lantai. Dikelilingi orang-orang yang sedang menonton dengan seru. Leo yang terdiam di sofa mendorong wanita di pelukannya dan berdiri, menarik Andre yang ingin melawan lalu tertawa. "Anjing kecil, jangan ngambek. Kehidupan sosial ini dikendalikan oleh hukum. Pengacara Yos lebih mengerti, membunuh akan ada bayarannya." Andre langsung mengerti apa yang Leo maksud. "Benar, bos kamu hari ini harus mencari keadilan untuk adikmu ini." "Tentu saja, hanya saja tidak mengerti maksud pengacara Yos." Leo melihat Yos dengan tatapan dingin. Membawa orang menerobos daerah kekuasaannya, benar-benar sudah tidak menganggap keberadaannya.
Siapa yang bilang dia sudah mati? Jasper pun memanggil seseorang dari belakang. Pria yang dipanggil Prince terlihat lembut dengan kacamata hitam di atas hidung mancungnya. Dia berjalan dengan santai tanpa berkedip hingga menginjak tangan Miko yang pingsan tak berdaya di sampingnya. Sesaat, ia terus menginjak-injak tangan Miko. Miko yang awalnya seperti anjing tak bernyawa, tiba-tiba mengeluarkan suara rintih kesakitan. Franz menggeser sedikit posisi kacamatanya. Dengan wajah datar ia berkata, "Lihat, masih bernyawa kan?" "Yos, apa maksudmu melukai anak buahku?" Leo pun turun, bertatapan langsung dengan Yos. Tatapan penuh amarah yang ingin memukul Yos hingga berdarah-darah. Ekspresi Yos tidak berubah sama sekali. Aura dingin darinya seakan membuat suasana sekitarnya ikut membeku. "Aku pikir hadiahku saat itu kurang memuaskan. Jadi kali ini aku datang mengantarkannya sendiri." Leo teringat dengan hadiah yang Yos beri saat itu. Tidak lagi bisa menahan ekspresi wajahnya yang tenang. Wajahnya yang penuh dengan kekesalan pun mulai terlihat. Tidak disangka, Yos masih bisa mengungkit hal ini. Hari itu, kebetulan ia baru saja mengirim barang dari provinsi lain. Namun, karena di tengah perjalanan tertangkap oleh anggota pemberantas narkoba, barang yang dikirim hari itu juga hanya bisa dilepaskan. Jika bukan karena ia tanggung sendiri kerugian itu, ia nyaris kehilangan kerjasama dengan Tuan Stephen. Dia masih belum mencari Yos untuk menghitung hutang ini. Yos malah sudah datang duluan. "Yos, kamu hari ini berani datang. Harus siap dengan konsekuensi tidak lagi bisa kembali. Bukankah tadi kamu bilang kehidupan sosial ini dikendalikan oleh hukum?" Jasper lanjut menambahkan, "Aku ingin menuntutnya karena ancaman." Yos tersenyum sinis dan berkata, "Boleh." Wajah Leo terlihat sangat geram hingga sedikit gemetar. Andre yang terdepak ke samping tidak lagi bisa menahan emosinya dan berkata, "Bos, katakanlah sesuatu. Asalkan kamu mengeluarkan perintah, kami pasti akan segera menghabisi orang-orang brengsek ini." Jika Leo masih dirinya yang dulu, ia pasti akan segera menghajar Yos dengan tangannya sendiri. Namun, karena pelajaran yang membekas cukup dalam di hatinya, dia tidak berani gegabah. Ditambah lagi dengan masalah pengiriman yang tertangkap basah dan belum berakhir itu. Tidak boleh ada keributan lagi di kota ledong ini. Leo hanya bisa menahan amarah dan berkata, "Yos, kamu telah menyakiti anak buahku. Tidak peduli bagaimanapun, harus ada pertanggungjawaban." Yos mengangguk dan memberi Franz sebuah tatapan. "Bawa kemari hadiah itu." Franz pun mengangguk. Orang dari belakang mengoper benda yang sama, kemudian dilempar ke lantai. Sebuah paket rahasia, lebih besar 2 kali lipat dari yang Leo beri saat itu. Kali ini, tidak ada yang berani menyentuhnya. Semua orang tahu bahwa isi paket ini berbahaya. Tidak ada yang berani maju dan membuka paket ini, karena seseorang bisa saja kehilangan nyawanya. "Kenapa tidak berani membuka paket ini?" Yos dengan senyum sinisnya berkata, "Niat hati ini sudah kuantarkan kan?" Leo melihat ke arah Andre. Seketika Andre merasa kurang nyaman dan menyodorkan Ipan yang berdiri paling dekat dengannya. Kemudian memerintahkan, "Cepat, buka paket itu." "Kak, aku..." Ipan tidak ingin mati.
Orang lain di sekitar menghela napas dengan lega. "Sialan, jika kamu tidak mau membuka paket ini, kubunuh kau," ucap Andre dengan tegas. Dia melihat tatapan Andre yang kejam. Otaknya tidak lagi bisa berpikir, hanya bisa pasrah dan berjalan ke arah paket. Ya sudahlah jika harus mati. Barangkali ini bukan benda berbahaya. Masih bisa menyelamatkan diri sendiri. Selain Yos yang wajahnya dingin, orang lain di sekitarnya panik dan gugup melihat Ipan yang sedang membuka paket itu dengan penuh keraguan di lantai. Leo melihat ke arah Yos, tersenyum sinis lalu berkata, "Jika masih ragu-ragu, kupatahkan tanganmu nanti." Ipan yang berada di lantai tidak lagi berani menunda. Mengeluarkan pisau dari kantongnya dan mulai membuka paket itu. Saat paket terbuka, dia tidak berani melihat dan hanya berteriak, kemudian menghindar dengan cepat ke samping.